Lihat produksi dari tanaman cabai saya, alhamdulillah sangat besar-besar sekali. Nih buahnya tidak mengkerut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif dalam channel Bacar Organik. Nah, hari ini tepat di hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 yang berketepatan tanaman cabai saya yang saya tanam ini dengan varietas Langgeng 58 tepat berusia 86 hari setelah tanam. Dan untuk kondisinya alhamdulillah baik dari segi produksi, pertumbuhan, dan juga daya tahan tanaman, walaupun diterpa musim kemarau itu alhamdulillah menurut saya masih sangat stabil. Untuk pertumbuhan terus berjalan serta produksinya pun terus menunjukkan buah yang sangat memuaskan sekali ya sahabat tani. Nah, ini adalah efek dari semua metode-metode yang saya lakukan, yang saya berikan ke tanaman cabai saya ini. Nah, ini ya sahabat-sahabat tani semua, lihat produksi dari tanaman cabai saya, alhamdulillah sangat besar-besar sekali. Nih buahnya tidak mengkerut. Kemudian untuk pertumbuhannya pun dia berimbang ya. Selain dia mengeluarkan produksi berupa bunga dan juga buah, dia pertumbuhannya pun tidak macet. Nah, ini seperti ini. Ini sudah sangat tinggi sekali, ini 2 meter. Ini kayaknya udah ada 2 meteran ya. Nah, hari ini saya akan melakukan perawatan tanaman cabai sekaligus saya bagikan ilmunya ya kepada para sahabat tani semua, yaitu dengan mengaplikasikan 2 bahan. Jadi kedua bahan ini itu harus diberikan secara rutin, minimal itu 10 hari sekali ya untuk intervalnya. Itu harus diberikan jika tanaman sahabat tani, terutama tanaman cabai itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, produksi yang maksimal serta daya tahan tanaman itu bisa terus terjaga, yang sehingganya walaupun cuaca ekstrim, baik itu cuaca hujan yang curah hujan yang tinggi ataupun cuaca ekstrim panas ataupun kemarau yang melanda ya sahabat tani, jadi tanaman kita tetap eksis baik dari segi pertumbuhan maupun produksinya. Nah, oke, apa saja kedua bahan yang saya berikan kali ini para sahabat-sahabat taniku semua. Di sini akan saya sebutkan ya mengenai kedua bahan yang akan saya gunakan pada penyepraian kali ini. Jadi yang pertama yaitu pupuk vertikal ya. Ini adalah merupakan pupuk kalsium hidrokompleks. Nah, pupuk ini yaitu pupuk yang 100% larut dalam air ya. Untuk kandungan dari pupuk vertikal ini yaitu berupa kalsium flek itu sebanyak 74% sahabat tani. 74%, kemudian dilengkapi dengan boron itu 0,5%. Dan juga di sini ada tambahan unsur hara mikro yang sangat penting sekali ya, tentunya digunakan pada tanaman cabai kita yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai kita, seperti zinc, mangan, molibdenum ya sahabat tani. Ini adalah kandungan daripada pupuk vertikal ini. Nah, kemudian untuk kegunaan ataupun fungsi dari pupuk vertikal yang pertama yaitu merangsang titik-titik tumbuh seperti pucuk baru dan juga ujung-ujung akar ya sahabat tani. Yang sehingganya ketika tanaman kita mengeluarkan pucuk baru ataupun tunas baru, itu tentunya kan dari daun yang dihasilkan itu bisa diperbarui ya, yang sehingganya penyerapan unsur hara itu bisa lebih maksimal melalui daun serta ujung-ujung akar. Itu akan mampu memaksimalkan penyerapan unsur hara melalui perakaran ya sahabat tani. Kemudian mempertebal dinding sel tanaman sehingga memperkuat batang utama, batang sekunder dan juga batang tersier. Jadi batangnya itu kokoh, tidak mudah rebah, tidak mudah terserang oleh patogen jamur ya sahabat-sahabat tani semua. Kemudian mencegah kerontokan daun, bunga dan juga buah. Nah, seperti yang para sahabat tani lihat di bagian bawah mulsa tanaman cabai saya ini yang saya rutin mengaplikasikan pupuk vertikal ini, itu bersih ya. Alhamdulillah tidak ada kerontokan bunga ataupun buah. Ya, walaupun terjadi kerontokan itu adalah merupakan hal yang sangat wajar sekali, sangat minim sekali ya. Kemudian menyempurnakan penyerbukan bunga sehingga meningkatkan pembentukan dan juga bobot buah, biji dan juga rendemen ya sahabat tani. Nah, bisa sahabat tani juga cek, bisa sahabat tani lihat tanaman cabai saya ini buahnya pun sangat besar-besar sekali, kemudian berbobot, tidak mengkerut, serta ketika sudah waktunya panen, sudah waktunya matang, itu dia matang dengan sempurna sahabat tani. Dia keras, tidak kopong ya dalamnya.
karena biji itu juga terdapat biji yang sangat padat ya sahabat tani. Kemudian juga menekan pertumbuhan spora jamur dan penyakit busuk buah seperti cabai, tomat, melon, serta busuk umbi ya sahabat tani. Jadi pupuk vertikal ini bisa diaplikasikan ke semua jenis tanaman sahabat tani. Dia mampu mencegah serangan spora jamur ya, seperti patai, antraknosa dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi penyakit kekuningan pada tanaman cabai dan juga tomat ya. Nah, biasanya kekurangan kalsium itu bisa menyebabkan daunnya kuning, kemudian pertumbuhannya bisa kerdil ya sahabat tani, lambat pertumbuhannya. Kemudian mengurangi ataupun mencegah daun muda yang menggulung ya, terpilih dan juga mengkerut ya sahabat tani. Nah, maka dengan kita rutin mengaplikasikan pupuk vertikal ini ataupun pupuk kalsium hidrokompleks seperti ini, itu mampu membuat daun itu terbuka lebar ya, yang sehingganya proses fotosintesis itu bisa berjalan secara maksimal. Nah, itu sedikit saya cuplik ya mengenai manfaat daripada kalsium vertikal ini ya sahabat tani. Nah, oke sahabat tani, nah setelah saya cuplik mengenai pupuk yang pertama yang akan saya aplikasikan kali ini, yaitu pupuk vertikal, selanjutnya di sini saya juga menambahkan unsur hara yang sangat penting sekali juga dalam proses pertumbuhan dan juga produksi dari tanaman cabai kita, yaitu magnesium sulfat ya sahabat tani. Nah, dimana manfaat daripada pupuk ini itu sangat berperan penting sekali pada proses fotosintesis dari tanaman cabai kita, serta ketahanan ataupun imunitas dari tanaman cabai kita. Nah, untuk kandungan dari magnesium sulfat ini yaitu magnesium sebanyak 16% dan juga sulfur itu 13% ya sahabat tani. Nah, untuk manfaat daripada magnesium itu tentunya sudah banyak sekali ya yang tahu, yaitu untuk menghasilkan zat hijau daun ya, yang sehingganya daun dari tanaman cabai kita tetap hijau, tidak kuning ya sahabat tani. Biasanya kalau tanaman cabai itu kekurangan magnesium, itu biasanya daunnya menguning, kemudian di bagian tulang itu hijau. Nah, itu adalah salah satu tanda tanaman cabai kita kekurangan unsur hara magnesium ya sahabat tani. Nah, jadi dalam perawatan cabai kali ini untuk penyepraian saya menggunakan kedua bahan ini ya, kedua pupuk, yaitu vertikal yang mengandung unsur hara kalsium hidrokompleks dan juga unsur hara mikro lainnya. Dan juga di sini saya menambahkan pupuk magnesium sulfat yang dominan unsur hara magnesium dan juga dilengkapi dengan unsur hara sulfur ya sahabat tani, yang dimana manfaat sulfur juga sangat berperan penting sekali dalam proses pembentukan klorofil daun ya, ataupun zat hijau daun. Jadi ini sangat penting sekali jika sahabat tani tanaman cabainya tetap pertumbuhannya maksimal, daunnya tetap hijau, dan juga akhirnya produksinya bisa lebih maksimal. Maka kita sangat perlu sekali mengaplikasikan kedua bahan ini ya sahabat tani. Nah, oke, setelah saya cuplik mengenai apa saja yang saya gunakan, serta sedikit saya cuplik juga mengenai manfaat-manfaat dari kandungan unsur hara yang terdapat dalam dua bahan ini, mari kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu cara pengaplikasian ya sahabat-sahabat tani semua. Nah, oke sahabat-sahabat tani semua, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian ya. Untuk pertama yang saya masukkan di sini adalah pupuk kalsium vertikal ya. Jadi ini adalah merupakan kalsium hidrokompleks. Nah, ini pupuk ini 100% larut dalam air ya sahabat tani, yang sehingganya ketika kita berikan dalam air itu langsung bisa larut ya sahabat tani. Nah, untuk dosisnya di sini saya cukup menggunakan 2 sendok makan saja. 2 sendok makan per tangki 16 liter ya. 1 2. Nah, itu belum kita aduk, dia langsung menyatu dalam air tuh sahabat tani. Kemudian yang selanjutnya di sini saya menambahkan magnesium sulfat. Nah, untuk dosisnya, untuk magnesium sulfat ini per tangki 16 liter saya gunakan 2 sendok makan juga. 1 2. Nah, jadi cukup 2 sendok makan saja. Yang penting dalam pengaplikasiannya yaitu rutin ya, minimal itu 10 hari sekali itu wajib kita berikan kalsium dan juga magnesium sulfat ya, seperti ini. Nah, jadi selain kalium dan juga fosfat, tentunya unsur hara kalsium dan juga magnesium itu sangat perlu sekali agar supaya buah yang dihasilkan itu tidak rontok ya sahabat tani. Kemudian proses fotosintesis juga bisa lebih lancar, bisa lebih maksimal. Nah, oke, selanjutnya setelah kita masukkan kedua bahan tadi, kita aduk. Nah, ini ya, belum diaduk saja dia sudah langsung larut tuh sahabat tani. Nah, ini adalah keunggulan dari kalsium vertikal dan juga magnesium sulfat ini ya sahabat tani. Nah, selanjutnya kita aplikasikan dengan cara spray seperti biasa. Ini teknik yang selalu saya gunakan dalam penyepraian, baik itu pestisida maupun penyepraian pupuk.
Itu kita mulai dari bawah ke atas agar mengenai stomata, kemudian dari atas juga kita berikan untuk melindungi tanaman kita dari paparan sinar matahari ya. Nah, jadi ini kalsium ini nanti sifatnya dia melekat ya, melekat ke dalam ke atas daun, ke permukaan daun dan juga batang, yang sehingganya tanaman kita tetap terlindungi, tetap kuat, sehat, dan juga produksinya bisa lebih maksimal. Nah, jadi ini rutin, usahakan untuk intervalnya dirutinkan minimal 10 hari sekali ya sahabat tani. Nah, oke ya, jadi saya rasa untuk video kali ini itu saya cukupkan sekian dulu. Kemudian jika sahabat tani ada yang belum jelas, ada yang kurang paham, silakan tanyakan saja di kolom komentar, atau sahabat tani bisa cek di deskripsi video. Di situ sudah saya sertakan untuk mengenai informasi lengkap dari video yang saya sampaikan ini ya, baik itu bahan, pupuk, bagaimana cara mendapatkannya, serta di situ juga saya sudah sertakan nomor HP yang bisa dihubungi agar kita bisa saling sharing ya, tentang ilmu pertanian ya sahabat tani khususnya. Kemudian jangan lupa juga ketika menulis kolom komentar, jangan lupa di absen berasal dari daerah mana, agar supaya kita bisa saling kenal, saling akrab ya sahabat tani. Karena tujuan saya berbagi ilmu itu bukan untuk menggurui, bukan untuk pamer ya, pamer sok pintar ataupun lebih unggul ya, tapi di sini sama-sama mari kita belajar untuk bertani agar supaya pertanian di Indonesia bisa semakin maju ya sahabat tani. Oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.